Henry Willem makes cheese since 1974, and he makes cheese from cow milk, sheep milk and goat milk. And all cheeses Henry Willem makes is Gouda cheese. So I'm going to tell you how we make the Gouda cheese. First, put the milk into the container and warm the milk until 29 degrees. That's a very important temperature for making cheese. For this liquid rennet. And this one is starter, a milk bacteria. We put this by the milk, and after 30 minutes the milk became thick. And then the special knives, you can see here, you can see in the mirror, they separate the milk into curds and whey. You can close that door. Close that, yes, thank you. I show you. 10% from the milk became curds, 90% whey. So that means I need 10 liter milk for 1 kilo cheese. With the whey we feed to the animals, we make drinks of it, we make muscle powder of it, and here we have some beer made with whey. With the curds we make the cheese, so we use everything from the milk. We put the curds in the special cheese form. Put the curds in. And here we press for 2-3 hours. After pressing the
Ampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Marilah kita berdoa. Akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan tubuhnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Maka roti ini kami pun bersaudara. Kita mau kemana nih? Keliling-keliling Sungai Sen ya? Mari kita mulai dengan pembukaan. Mari kita
yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Ada Tuhan Allahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, saudariku terkasih, kita berkumpul di sini menyadari bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka kita sebagai anak-anak, kita juga akan Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang Sanhedrin. Pada keesokan harinya ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, "Apakah tuduhanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus memanggil masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, meskipun Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga kalau karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami ini dan Roh Kudus. Amin. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul salib sendiri, Yesus telah mengajar kita. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Dikau. Semoga kami setia memanggul salib kami yang kecil dan ringan jika dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, dan terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Tuhan Yesus. Salam Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sama kepada Tuhan dan sepanjang segala abad. Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama, semakin badan lelah, penat dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin. Ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati sekalipun tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggul Yesus,
Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kesalahan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan kita yang berat. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus memapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria ibunya yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Bunda Maria, kami didorong untuk lebih berani ambil bagian dalam keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabat-Mu sendiri. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah Tuhan hidupku. Bapa kami di surga, Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Yesus sangat letih dan lemah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Maka para serdadu menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib Yesus di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Memanggul salib merupakan ukuran kelayakan seorang pengikut Yesus, karena Yesus sendiri bersabda, barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Sehingga kita tidak takut untuk memandang dia, dan lupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia. Dia dihina dan dihindari orang, seorang hukum yang penuh kesengsaraan dari kemanusiaan yang kita lakukan.
kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu telah kudus. Kendati sudah ditolong oleh Simon dari Kirene dan wajahnya sudah dibersihkan, tubuh Yesus tidak tambah sekarang. Salib yang menindih terasa semakin berat, perjalanannya masih jauh, Yesus semakin payah. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meskipun begitu, dengan teguh hati ia bangun, diangkatnya lah kembali salib berat. Ia meneruskan perjalanan tanpa mengeluh. Apa yang dinubuatkan Yesaya ini menjadi kenyataan. Dia dianiaya, dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang memunting, ia tidak membuka. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Bapa, bantulah kami agar mampu bangkit dari kelemahan kami. kesalahan Memperbaiki diri dan kami dari dosa-dosa kami, seperti Kau bangkit kembali ketika jatuh ke bumi. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah kudus. Kala Yesus menapaki jalan salibnya menuju Golgota, banyak orang mengikuti dia. Di antaranya banyak wanita yang menangis dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai penduduk Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Kita sering tidak punya waktu dan waktu untuk orang lain. Kita sibuk dengan diri kita sendiri saja. Apalagi kita merasa bahwa kehidupan kita Biar kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kepada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Perhentian ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah kudus dunia. Hari semakin panas, jalan yang menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu, darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya, Yesus berusaha bangun. Yesus mau menyelesaikan perjalanan sampai ke puncak Golgota. Cintanya kepada manusia dan taat kepada kehendak Bapanya memberikan kekuatan yang lebih besar kepada Yesus. Beban Yesus semakin berat kalau kita sering jatuh ke dalam dosa, atau kalau kita menjatuhkan orang lain. Dengan jatuh, perhentian ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah kudus dunia.